sambil ngatasan bu, kurang lancar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Al-ayat amma ba'du. Ibu abi ngahaturkeun nuhun ya Bu, tos bade dongkap ka Masjid Darussalam anu kedah naon rencanana libur ya Bu sadaya. Dan abdi kagungan kaperluan teh Bu kawagelan di kampus kedah latihan ceramah seru. Soalnya jurusan abdi teh jurusan dakwah. Jadi abdi alhamdulillah dipasihan waktos Bu Imas 2 kali. Minggon kemarin sareng minggon ayeuna abdi ngahaturkeun pisan ya Bu. Sareng di akhir abdi wias diumumkeun di foto wias teh Bu. Iya. Kagak ada komentasi gitu Bu. Oh nggak ada selfie. Kalau Bu, abdi mah seneng. Ibu-ibunya atas ianya anu atas gaul. Jadi kekinian. Semanap. Mangga Bu sadacan di lajeng alurang baca Al-Qur'an sareng-sareng bala surat Toha surat ke-20 ayat 123. Dugi ka 126. Tes katakan. Ini orang di awas sasarannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu minha jami'an.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, insyaallah Bu, setelah barusan kita baca Al-Qur'an, ceramah kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu membahas barusan surat Thaha ayat 123 sampai 127. Yang sesi keduanya insyaallah saya pernah bilang minggu kemarin akan memberikan adab-adab atau akhlak kita di depan Al-Qur'an. Nah, karena itu sekarang insyaallah di sesi pertama akan bahas surat Thaha ayat
123 sampai 127 yang temanya itu mengingatkan serta mengulas kembali kisah di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Nah, di sini tuh agak berbeda dengan qul nahbitu minha jami'a di surat Al-Baqarah ayat ke-23. Atau kalau salah, mohon maaf. Tapi di sini diambil sudut pandang ketika manusia ada yang berpaling dari petunjuk Allah, maka apa konsekuensinya? Di sini tuh kayak gitu. Nah, qala biqa minha jami'an ayat ke-123, Allah berfirman kepada kamu berdua, maksudnya Nabi Adam dan Nabi Hawa dan Siti Hawa, agar turun dari surga. Nah, kita udah tahu kan kisahnya, di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu menjadi turun dari surga karena godaan dari iblis. Falamma aghwaytani la'aqudanna lahu shiratal mustaqim. Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ialah akan menyesatkan manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat untuk berpaling dari jalan Allah. Nah, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh di antara yang lain. Nah, di sini sebenarnya episode kehidupan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai saat ini itu sebuah episode yang terulang. Di mana-mana setiap zaman Nabi pasti ada yang mengingkari Allah. Artinya setiap zaman Nabi ada yang hak membela hak dan juga ada yang membela kebatilan. Cuman di zaman sekarang kita membedakan mana yang hak dan batil itu agak susah. Karena orang yang terlihat misalnya dia membela agama Islam, tapi ternyata di luaran itu atau dia rahasiakan sendiri, ternyata dia sangat gentar, sangat maju membela kebatilan. Karenanya setiap dari episode kehidupan ini pasti terulang, dan juga dalam Al-Quran yang telah diturunkan secara sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu bukan hanya sembarang kata bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama Islam ini dengan turunnya ayat terakhir Al-Quran. Tapi bukan hanya seperti itu. Maksudnya nanti setelah Al-Quran ini yang ayat terakhir diturunkan, akan terulang kembali kejadian-kejadian yang telah terekam dalam Al-Quran. Misalnya, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah. Dan kaum Nabi Lut itu mengerjakan fahisyah, suatu kemungkaran yang keji, berupa masabaqakum biha min ahadin minal alamin, yaitu kecenderungan dalam mereka ketertarikan kepada sesama jenis. Al-Quran sudah menceritakan di zaman Nabi Lut, sekarang terulang lagi di zaman sekarang. Nah, ada juga al-maisir. Dulu di zaman jahiliyah di Mekah itu maisir mengundi nasib itu dengan anak panah. Jadi kalau misalnya anak panahnya mengenai target yang ditetapkan oleh para peserta yang ikut maisir itu, maka dia bisa menentukan nasibnya. Misalnya target ini dia akan dapat jabatan, dia akan dapat harta kekayaan di zaman Nabi waktu jahiliyah. Nah, sekarang ada juga maisir mengundi nasib dengan cara meramal dengan zodiak itu, atau dengan horoskop, atau juga ada ketika kita mengeluarkan uang dan kita yakin misalnya akan mendapatkan hadiah-hadiah tertentu, itu termasuk maisir. Al-Quran secara lengkap telah menceritakan semuanya dan terulang lagi pada saat ini. Makanya Al-Quran ketika di ayat terakhir
disempurnakan akmaltu lakum dinakum itu bukan hanya bahwasanya Al-Quran telah turun sempurna loh, tapi pada tahap selanjutnya kejadian-kejadian yang ada dalam Al-Quran terulang kembali. Dan setiap terulang kembali pasti ada orang yang membela hak dan juga membela kebatilan. Seperti itu. Di sini fa inna ya'tiyannakum minni huda, dan jika datang kepadamu dari Allah hudan, petunjuk dari Allah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu isinya sama. Intinya anta budallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya agamanya Islam, walaupun tidak disebut agamanya Islam. Tapi mereka para nabi tidak pernah tuh menyuruh untuk menyembah Tuhan selain Allah. Artinya setiap nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad menganut agama Islam atau agama yang berlandaskan ketauhidan. Seperti itu. Walaupun namanya beda-beda nanti, seperti kitabnya Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada juga Al-Quran. Walaupun yang sekarang Taurat, Zabur, Injil itu tidak semurni ketika awal diturunkannya. Musaddiqan lima baina yadayhi, mereka telah mengotak-atik kitab mereka itu. Mereka mengambil yang mereka sukai dan juga membuang apa yang mereka tidak sukai. Nah, di situ ada ayat yang menjelaskan wa qalatul yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi maupun Nasrani itu tidak akan pernah ridho kalau misalnya kita belum masuk ke agama mereka. Salah satu cara mereka memasukkan kita ke dalam agamanya dengan mengotak-atik kitab suci mereka sendiri. Kalau sekarang kita agak kesusahan membedakannya, karena sekarang lebih canggih dan mereka mengatakan bahwasanya ini kitab Injil yang murni misalnya. Tapi sebenarnya itu sudah diubah. Cuman mereka membuat kemiripan-kemiripan yang hanya bisa diketahui oleh para cendekiawan atau ulama yang telah secara khusus mendalami ilmu tentang perbandingan agama. Contohnya Dr. Zakir Naik itu, beliau pasti tahu nih di mana kemudian yang dibuat-buat dan mana yang murni. Nah sekarang bagi awam seperti kita kadang susah untuk membedakannya, sehingga naudzubillah di orang-orang yang masih ada di perkampungan terkadang dikasih mie goreng, mie indomie atau beras per bulan gitu, mereka langsung murtad jadi Kristen. Sekarang masuk ke pergerakan misionaris itu. Misionaris itu pergerakan orang-orang pendeta yang ingin memurtadkan orang Islam dari agamanya ataupun Yahudi dikeluarkan dari agamanya. Seperti itu. Tapi itu tantangan juga sih sebenarnya, karena kan menuju kecekek arah-arahnya Bu, ku ekonomi ayeuna teh harga-harga naik, masya Allah. Ada orang teh hese, jadi ngambil pinjaman kemana gitu ya. Nah pas terbiasa misalnya melunasi pada waktu yang ditentukan, ya itu konsekuensinya. Kalau nggak diteror, yang paling ekstrim, ya kamu pindah agama gitu. Ada yang sampai kayak gitu sekarang. Bahaya. Lanjut. Famanit taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka ketahuilah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, di sini langsung masuk ke konsep takwa. Takwa itu apa? Kata para sahabat Nabi, takwa itu ibarat kita berjalan di antara duri-duri yang banyak. Kita berhati-hati semoga tidak tertancap duri tersebut. Nah, duri tersebut tuh bisa berupa perkara yang haram, makruh maupun syubhat. Sekarang lebih banyak perkara syubhat dulu. Karena misalnya biksu
ibu barangkali menawi sok ada harayang biksu kan pamanjarkeun biksu dan ekstrim gitu anu gerana terus mulai aya di mana atau gacoan itu gacoan itu kan seueur wae unggal ada orang lewatin pinu bae gitu. Nah itu tuh masih dalam perkara tengah-tengah bu, masih perkara syubhat, belum ditentukan halal haramnya sama MUI. Jadi sekarang mah kalau lihat yang langsung viral hits gitu bu, terkenal ada orang teh ulah langsung silau gitu, ulah langsung silau, oh ini teh rame sih karena enak, nyobian ulah apa bu, bisi gitu ya terterangkan pas di penyiapan makanan teh menggunakan alat-alat yang diharamkan, tidak thayyib jadi penyajiannya, walaupun secara makanan yang dilihat ini mah kayaknya halal, tapi kita tidak tahu di belakang gimana. Nah kita harus cari tahu dulu atau tanya ustaz muslim ke ustaz yang punya kemampuan di sana. Ustaz, kumaha meser kumaha hukumna meser biksu gitu. Biksu itu terus halal atau ada? Udah di share itu ada MUI sudah menyatakan itu halal. Sudah ada sertifikat. Nah, berarti boleh bu kalau sudah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada misalnya screen pilih murah kali gitu ya, mbak kayak meser, enak terus aman gitu. Badai jajanan seorang bebas. Nah kedepannya bu, misalnya kita bakal ketemu nih nanti produk-produk yang ramai lagi atau hits lagi, kita harus kemudian di cross check dulu. Siapa tahu kita nggak tahu kan ada gimana gitu di dalamnya. Berarti sekarang kalau sudah ada sertifikat halal begitu, kalaupun ada misalkan karena ya itu yang bertanggung jawab ya, mengeluarkan sertifikatnya MUI. Betul. Satu lembaga itu. Betul. Jadi kita mempunyai pijakan dari MUI itu. Kalau misalnya ada kekeliruan atau itu pertanggungjawabannya dengan Allah mereka. Terus makanan itu tidak hanya BPOM tapi dari Dinkes juga harus ada dinas kesehatan karena dari barang bahan itu. Teman saya kan ada yang bergerak di kuliner didatangin itu dari Dinkes juga, misalkan tidak higienis ya tidak dapat. Makanya kan ada capnya. Dinas kesehatan nomor operasinya, nah ini juga sudah keluar. Alhamdulillah bu, nanti juga selain dari sertifikat MUI, nanti dicek dulu juga dari Dinkes apakah ini makanan higienis atau aman gak dikonsumsi. Maksudnya aman, ya aman, kita boleh itu mengkonsumsi. Kembali kepada yang tadi bu, duri-duri yang dimaksud tadi itu bisa aja keharaman, syubhat ataupun perkara yang makruh. Kita berhati-hati saja supaya tidak sampai tersandung atau tertancap duri yang menyebabkan dosa kita kepada Allah. Seperti itu. Maka di sini disebutkan fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan celaka. Ya, bagaimana bisa celaka kalau misalnya hidup dia itu berusaha untuk menjauhi hal yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak akan celaka. Lanjut, nah ini lumayan penegasannya, lumayan panjang, 1, 2, 3, 4 ayat untuk pelarangan. Artinya bu, manusia itu bandel. Di sini disebutkan 1 kali bagi keutamaan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan sesat dan celaka. Tapi untuk pelarangan Allah sampai ngancem dalam 4 ayat. Artinya memang manusia bandel gitu. Ada kalanya mereka susah dibilangin. Nah, kita sebagai orang muslim mengambil pelajaran dari ini agar tidak terjerumus ke dalam perkara tersebut. Nah, di sini waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu, maka sungguh dia ma'isyatan, akan menjalani kehidupan donka, yang sempit. Kehidupan yang sempit itu bukan misalnya kita masuk ke gang bu,
Kamu kan sempit, aduh ya kehidupan sempit kieu. Tapi tidak, biasanya para ulama khususnya di tafsir Sya'rawi yang saya kemudian diberitahukan kepada ibu-ibu itu biasanya ada maknawiyah, ada makna dari satu kata grammar atau mufradat Al-Quran. Di sini mufradatnya donka, kehidupan yang sempit. Di sini kehidupan yang sempitnya itu dia tidak memperoleh ketenangan, dia kesehatannya terus memburuk, dia rezekinya walaupun mengalir tapi tidak barokah karena merasa uangnya dihambur-hamburkan, merasa misalnya nerima 1 juta 3 hari kemudian udah habis lagi. Dari mana ini dihabiskan? Tidak barokah. Atau ada orang yang diberikan kenikmatan hidup semuanya, tapi Allah SWT sebenarnya memberikan kenikmatan itu agar Allah bisa menghukumnya di akhirat secara sangat berat. Namanya istidraj. Diberikan terus tuh kenikmatan bagi dia, kenikmatan dunia. Sampai-sampai yang jadi bahaya, ada pemikiran dari orang muslim, dia juga tidak sholat, dia juga kemudian tidak taat kepada Allah, jadi saya juga gak apa-apa lah kayak gitu. Itu yang biasanya orang yang kayak gitu mudah didekati sama orang misionaris gitu, mudah diotak-atik gitu agamanya. Ataupun kalau tidak dimurtadkan dari agama Islam, dia beragama Islam tapi tidak mengamalkan agama Islam. Biasanya kayak gitu. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dengan keadaan buta. Nah, pas maksud dari hari kiamat ini ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan, kemudian dia dalam keadaan buta. Lanjut, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku dapat melihat. Artinya di sini bukan hanya orang yang kufar atau kafir yang menolak agama Islam secara keseluruhan, tapi di sini Rabbi, dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang hasyartani, artinya dia juga seorang muslim tapi tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Misalnya ada analogi ada orang yang lebih kuat dari kita, terus kita tuh pasti gak bakal menang, tapi kita nantang terus gini, walaupun pasti bakal kalah. Kita kepada Allah melakukan hal yang dilarangnya, itu ibarat kita nantang kepada Allah tadi. Kita gak bakal pernah bisa menang, nantang terus kepada Allah dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Maka ya nanti konsekuensinya, kalau analogi tadi dia bakal kalah, babak belur. Nanti si orang ini di akhirat bakal jadi orang yang fala yadillu wala yashqa, atau orang yang sempit donka, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka lu hati-hati kalau misalnya kata Ustaz Muslim itu ada kemudian yang konsultasi itu, Ustaz Muslim kan pernah cerita ke saya tuh pasti bakal bilang dulu, ibu siap nggak mengikutinya dengan aturan Allah? Kalau misalnya tidak, bakal susah kesananya. Nah, makanya kalau Ustaz Muslim memberikan nasihat, kita harus terima matang-matang, karena nasihat yang diberikan beliau itu pasti dari aturan Allah. Pernah beliau itu cerita kan ada yang susah dibilangin gitu tentang warisan atau apa gitu kalau salah. Dia tuh pasti awalnya tuh apakah siap dia atur dengan aturan Allah, kalau siap ikuti kemudian petunjuknya kayak gitu. Nah di sini kan orang-orang nggak semuanya bisa menerima kayak gitu. Kadang-kadang biasanya susah, harus ada pendekatan yang kemudian paling nyaman bagi dia. Usaha kita kalau misalnya mau mendakwahi dia, tapi tetap akhirnya hidayah Allah yang menentukan. Tapi kita berusaha aja gitu. Kemudian qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Nah, artinya Bu, datang kepada manusia itu Al-Qur'an tentang larangan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu innamal bai'u mithlu riba. Bahwasanya wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, tapi mengharamkan riba. Nah, kita udah sampai tuh ayatnya tersebut kepada kita, tapi masih aja dilakuin. Nah, hati-hati Bu, karena Allah ngancemnya di sini tegas, bahkan dalam 4 ayat. Artinya kalau misalnya ada pelarangan, ada satu ayat Al-Quran pelarangan lebih banyak dari kabar gembira, artinya ini memang ditegaskan banget sama Allah. Itu salah satu kaidah dari ulumul Quran. Kalau ketemu ayat kayak gitu, kita harus memperhatikan betul-betul nih peringatan apa yang Allah tekankan dan ditegaskannya tentang apa. Nah, kalau di sini tentang Al-Quran yang sampai kepada kita udah belajar tentang haramnya riba, haramnya judi, haramnya mengundi nasib, atau haramnya meminum khamar sampai kepada kita, tapi kita malah melanggarnya, ibarat nantang kita kepada Allah. Itu juga bukan hanya berlaku kepada kita Bu. Allah langsung kan berfirman juga dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, lindungilah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka setelah kita sampai itu ayat-ayat pengharaman dari Allah, bukan hanya kita yang harus menjauhi itu, kita juga harus memberitahu kemudian keluarga kita, atau kemudian ada tahapannya dalam struktur dakwah itu, langsung kemudian komunitas kecil atau masyarakat, desa, kelurahan, kalau misalnya di Indonesia kecamatan, kabupaten, kota, itu kita harus kemudian mendakwahkannya. Walaupun kita kadang tidak mampu ya, kadang kita tidak punya kemudian kredibilitas untuk misalnya berdakwah di kecamatan, berdakwah sekabupaten, berdakwah sekota, seprovinsi se-Indonesia. Tapi misalnya makom namanya, kalau tempat kita masih dalam lingkup keluarga, maka keluarga kemudian kita kasih nasihat, karena belum bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kayak sekolah ya, SD, SMP, SMA. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk mengingatkan diri kita dan keluarga kita agar terlindung dari api neraka. Kemudian wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, dan begitu pula al-yauma, pada hari ini, tunsa, kamu diabaikan. Ya, kita bisa ngabaikan orang lain atau seruan orang lain, ngerasa pasti gak enak ibu, udah dipanggil-panggil, ibu udah dipanggil-panggil tapi gak nyaut-nyaut, nggak kemudian ditanggapi, kita pasti gak enak tuh dalam hati. Kita juga kepada Allah udah ngasih nih peringatan, terus kita abaikan. Nah, di sini wa kadzalikal yauma tunsa, pas pada hari dibangkitkan, Allah juga diabaikan, Allah juga mengabaikan orang kayak gitu. Terakhir, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, agar demikian dan demikian kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Di sini tidak hanya bagi orang muslim yang melanggar perintah Allah, tapi juga kepada orang kafir, munafik, fasik, semuanya termasuk dalam sini. Wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal. Nah, bayangin Bu, alhamdulillah semoga kita tidak mengalaminya. Siksaan paling ringan di neraka itu mungkin ibu-ibu pernah mendengar ketika kita memakai sendal dari bahan-bahan yang ada di neraka, itu membuat otak kita mendidih. Dan itu tuh bukan hanya sekali Bu, diulang-ulang, udah mendidih, kemudian dibiarkan butuh kembali, kemudian dipakaikan lagi. Itu kayak gitu sih di akhirat, saking ngerinya. Itu paling ringan. Kita aja Bu, misalnya ada kompor lagi masak ayam eta gitu,
minyak meter, aduh gitu. Kan meter panas. Atau nabi korek api gitu, atau bensin. Kalau kan kita kan panas. Panas. Dan dalam satu riwayat hadis, api neraka itu lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Sampai warna apinya itu berubah menjadi warna hitam, saking panasnya. Wah, sampai balik dia sampai balik. Nah, moyan lebih tinggi panas. Tadi jauh kan matahari. Iya mah di karena anggota tubuh orang dibakar gitu, saking ngerinya. Nah, alhamdulillah, semoga kita menjadi orang yang tidak mengabaikan petunjuk Allah setelah Nabi Adam diturunkan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah senantiasa memberikan ampunan, rahmat dan juga maghfirahnya kepada kita, sehingga kita dapat masuk ke surga dan tidak mengalami masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Alhamdulillah, di sesi pertama tentang bahas Al-Quran Toha 123 sampai 127 sudah. Insya Allah sesi kedua ini membahas tentang ini Bu, adab atau kemudian perilaku kita di depan Al-Quran. Sedikit di murajaah atau sedikit diulang. Al-Quran itu membuat segala sesuatu yang kemudian mewadahinya itu menjadi mulia. Misalnya aja malaikat Jibril itu dikenal menjadi malaikat yang paling mulia. Kalau Al-Quran diulang ini Bu, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia ketika beliau menerima Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia ketika menerima Al-Quran. Malam Lailatul Qadar atau disebut juga Nuzulul Quran menjadi malam yang lebih mulia di antara malam yang lain karena diterima Al-Quran. Sebaik-baik Al-Quran, sebaik-baik manusia ialah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Berarti beda. Kalau mempelajari IPA, misalnya pelajaran sains, IPS, pelajaran sejarah, geografi dan yang lain sebagainya, pelajaran kedokteran tidak sama derajatnya dengan orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu menjadi orang yang paling baik di antara manusia yang lain di mata Allah. Semua itu karena sebab Al-Quran. Artinya Al-Quran ini gak bisa kemudian diperlakukan seperti biasanya. Seperti biasa kita memperlakukan buku bacaan yang lain. Kita baca buku yang lain, majalah kan itu bisa disimpan di bawah, gak apa-apa. Kita simpan di mana aja, gak apa-apa. Al-Quran beda Bu, karena akan dapat memuliakan setiap orang yang berinteraksi dengannya. Maka penghormatan kita kepada Al-Quran juga perlu diperhatikan. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, pertama, yang menjadi adab membaca Al-Quran ialah satu, ikhlas. Nah, pasti niat sama Imam Nawawi itu pasti disimpan di awal, karena niat akan menjadi penentu amal ini diterima atau tidak di sisi Allah. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita harus kemudian mengikat hati kita untuk semata-mata karena Allah. Bagi misalnya orang yang mahir baca Al-Quran, jangan sampai ketika mengajar dan juga misalnya diundang ke pernikahan, diundang ke acara-acara itu mengharapkan amplopnya, mengharapkan ada imbalan atau mengharapkan pujian. Itu jangan sampai kayak gitu, karena Al-Quran ini terlalu suci jika ingin diharapkan atau dibandingkan dengan keinginan dunia. Nah, ikhlas ini yang pertama, dalil yang menguatkannya itu ada dua. Pertama, hadis Arba'in nomor 1 yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Nah, sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Cara kita buat ikhlas itu kayak gimana sih Bu? Nah, ini diperkuat di hadis Arba'in nomor 2 yang walaupun panjang tapi ada kutipan di sana tentang ihsan. Mal ihsan anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mungkin pernah dengar juga itu. Nah, kalau kita misalnya lagi beribadah
maka kita harus menganggapnya seolah-olah kita dapat melihat zat Allah. Kalau misalnya kita tidak dapat melihatnya, maka Allah senantiasa melihat kita. Jadi segala amalan kita pasti Allah tahu ini ditujukan untuk siapa. Jika niatnya tidak ikhlas, jika niatnya ikhlas, Allah SWT biasanya akan memberikan balasan, gak hanya berupa pahala membaca Al-Quran misalnya, tapi juga ada kemudahan dan ketentraman dalam batin orang yang membaca Al-Quran tersebut. Biasanya kayak gitu Bu. Kalau misalnya kita baca Al-Quran udah diniatkan ikhlas karena Allah, jadi bukan hanya hitungan 10 kebaikan itu, tapi ada juga kebaikan-kebaikan Allah yang tidak ternilai dan tidak terhitung dikasih kepada kita. Contohnya kita dapat kesehatan, kita dapat kemudian kemudahan untuk memasuki majelis ta'lim, kita dapat kemudahan menuntut ilmu bersama-sama di masjid Darussalam kepada Ustaz Muslim maupun ke Ustazah Siti. Nah, Allah itu memberikan nikmatnya kepada kita sampai-sampai nikmat, sampai-sampai hal paling berat, hukuman paling berat bagi seorang muslim di dunia itu ialah ketika Allah mencabut kelezatan dalam beramal soleh, atau semangat atau juga keinginan kita untuk melaksanakan amal soleh. Kalau misalnya kita udah kehilangan semangat kayak gitu, itu sebenarnya hukuman yang paling berat bagi seorang muslim. Itu ngeri Bu. Kita seolah-olah Allah gak mau menerima ibadah kita karena Allah mencabut kelezatan iman kita, kelezatan keinginan serta semangat kita untuk melakukan amal soleh. Yang kedua, adab ketika kita baca Al-Quran ialah membersihkan mulut. Membersihkan mulut Bu. Nah, di sini Al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, mengatakan sunnah, sampai detail sunnah untuk menyikat gigi sebelah luar, maksudnya yang ini yang kelihatan sama orang lain, sebelah dalam atau yang di dalamnya. Kemudian menyikat pokok-pokok gigi yang di depan, gusi gigi geraham yang di sini, dan langit-langit mulut dengan lembut, maksudnya yang di atas ini. Nah, itu disunahkan menurut Imam Mawardi, ulama yang bermadzhab Syafi'i. Sebagian ulama juga berkata ada doa ketika membersihkan mulut atau menggosok gigi lah gitu, agar bisa lebih praktis itu bahasanya. Doanya Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Nah, ketika misalnya kita gosok gigi bisa diamalkan tubuh karena mengharapkan berkah ketika kita menggosok gigi, maka bernilai ibadah. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Oh iya, boleh. Ya Allah, berkahilah aku dengan apa yang ada padanya. Nah, misalnya kita gosok gigi, diniatkan ibadah, insya Allah bakal beribadah. Barik li fihi, barik li fihi. Iya, kalau salah banyak pendek. Ya arhamar rahimin. Kalau di sini dibahasnya Bu, dalam bahasa Arabnya maupun terjemahnya membahas tentang membersihkan gigi dengan siwak. Upami ibu-ibu gaduh misalnya siwaknya. Nah, siwaknya jangan sampai batang yang terlalu kering juga terlalu basah, tapi sedang-sedang saja. Atau jika terlalu kering, lunakkanlah dengan air. Kering itu tacan di ambo masih kena butuh nembe meser. Nah, dilunakkanlah ku air. Kalau misalnya terlalu keras, itu takutnya merusak pori-pori, gusi-gusi yang ada yang di sini, jadi membuat berdarah di kita. Kalau misalnya terlalu halus, gak bakal bersih. Gak ada tenaganya gitu. Nah, adapun jika rongga mulut kita terkena najis yang berasal dari darah atau lainnya, makruh baginya dulu membaca Al-Quran sebelum dibasuh. Nah, walaupun makruh ini
tidak berdaya dosa tapi tidak dilukai gitu Bu. Nah makanya ketika ada najis di mulut kita, jangan sampai dulu baca Al-Quran, kita bersihin dulu baru boleh kayak gitu. Artinya ketika mau baca Al-Quran, jangan sampai seperti teman saya dulu setelah makan jengkol baca Al-Quran. Jengkol bedai, wah itu pakai komplit gitu. Karena kan beliau orang tuanya petani gitu. Jadi dia makan di kebunnya, datang kemudian ke masjid atau ke pesantren. Kan dulu pesantrennya di pesantren saya itu ada yang mukim, ada yang setiap hari full day gitu, tapi ada juga yang santri kalem. Nah santri kalem ini habis makan jengkol bedai juga dibawa ke pesantren dikasih ke teman-teman yang lain. Tapi dia langsung baca Al-Quran tanpa membersihkan dulu mulut. Al-Qurannya bagus gitu, dengarannya suara dia juga merdu, cuman baunya itu keambu Bu, walaupun jauh gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Nah yang ketiga, ketika baca Al-Quran itu kita harus dalam kondisi suci. Nah terus gimana kalau saya tidak dalam keadaan berwudu? Sebenarnya boleh, cuman ingat Bu, kalau dalam Al-Quran yang tadi disebutkan, maka kita bentuk penghormatan kepada Al-Quran, kita wudu dulu. Jangan sampai kita tidak wudu karena malas gitu. Tapi kalau saya keadaan darurat, keadaan yang tidak memungkinkan, tiris atau lagi sakit atau kemudian membahayakan kesehatannya, itu gak apa-apa. Tapi kalau saya malas, Bu, malas sekali. Nah dalam kondisi suci. Kemudian ada persoalan menarik di sini Bu. Bagi orang yang junub itu gimana? Boleh nggak baca Al-Quran? Nah di sini disebutkan untuk orang yang junub jangan sampai baca Al-Quran satu ayat atau tidak sampai satu ayat. Dibolehkan bagi orang yang junub itu baca Al-Quran dalam hati. Di sini disebutkan tanpa dilafalkan, tanpa dijaharkan, tanpa bersuara. Begini. Terkadang bukan di dalam hati. Tapi kalau misalnya bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, sholawat, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau subhanalladzi sakhkhara lana, dia berkendara, atau juga misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya itu ayat Al-Quran, tapi jika niatnya bukan baca Al-Quran, untuk doa, berkendara, ketika melihat musibah, itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia junub, baca Al-Quran, apalagi lihat mushaf, pegang mushaf, itu tidak diperbolehkan di sini. Makanya mandi dulu. Nah, kalau gimana? Pegang mushafnya nggak boleh. Kalau misalnya orang haid, nah di sini disebut juga haid. Nah hadis-hadis mengenai haramnya wanita haid membaca Al-Quran semuanya dhaif. Di sini ya Bu disebutkannya. Nanti tiasa oke harus ngendi ke Ustaz Muslim. Pamini haramkan berarti ayat dalilnya Ustaz Muslim. Pamini lima semuanya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahqiq Sunan Ibnu Majah. Tahqiq itu Bu ibarat Al-Quran. Ada penerbit Al-Quran menerbitkan ini misalnya Quran Al-Qasbah. Nah di sininya biasanya ada tashih, ada kemudian konfirmasi atau verifikasi dari ustadz siapa gitu, syekh siapa, Al-Quran ini boleh untuk diedarkan. Nah di sini tuh ada Sunan Ibnu Majah mentahqiq atau memverifikasi hadis tentang wanita haid. Nah Sunan Ibnu Majah bilang semuanya kekuatan hadis dhaif. Jadi itu kedudukannya. Kalau misalnya kalau kata Ustaz Muslim itu haram, kita ikuti aja Ustaz Muslim karena ini sebagai kemudian lintas pengetahuan aja. Kalau saya selanjutnya ialah yang keempat ya tempat yang bersih. Pasti Bu, masa sih mau baca Al-Quran di tempat yang kotor? Al-Quran itu suci, maka kita harus membaca di tempat yang bersih. Nah, mayoritas ulama
lebih suka kalau tempatnya di masjid atau di mihrab. Mihrab itu di rumah, tempat misalnya kita sholat. Nah, itu tidak apa-apa karena lebih bagus. Ibnu Munzir Abu Syabi berkata, makruh tidak disukai membaca Al-Quran di 3 tempat. Pertama, kamar mandi pasti belum boleh. Tempat pembuangan sampah serta tempat kotor yang tidak layak untuk baca Al-Quran. Artinya kalau misalnya ada tempat yang kurang layak dibaca Al-Quran, jangan bisa baca Al-Qurannya karena tidak disukai. Misalnya ada TPA di depan ibu di sisi jalan, kita baca Al-Quran di sana, pas tentu ada tempat saya wae. Sekitar ayat masjid seueur di Bandung gitu. Tapi baca Al-Quran dirinya maksakan. Mohon. Nah, gimana Bu kalau misalnya baca Al-Quran di jalan, lagi perjalanan naik bus, naik mobil, motor. Nah, di sini mah dibolehkan selama tidak mengganggu penggunanya. Misalnya Bu lagi naik motor, lagi nyetir, baca Al-Quran tapi ini bakal meningkatkan risiko kecelakaan, jangan. Paling mendengarkan pakai headset selama dia itu juga tidak membahayakan, boleh juga. Kalau misalnya udah terbiasa kalau misalnya dia terbiasa Bu nyetir sambil baca Al-Quran, sambil mendengar Al-Quran, selama tidak membahayakan nggak apa-apa. Misalnya ada apa-apa Al-Quran gitu Bu, kan kalau misalnya murojaah di perjalanan itu namanya mudzakarah. Nah, ketika nyetir baca Al-Quran, dia juga tapi bisa multifungsi, multitasking, bisa lihat jalan, bisa juga murojaah. Itu gak apa-apa selama tidak membahayakan. Itu kaidahnya, selama tidak membahayakan boleh gitu. Kemudian di sini udah. Yang kelima, lanjut menghadap kiblat. Nah, di sini ada hadis dari riwayat Tabrani dalam kitab Awsat dari hadis Abu Hurairah. Khairul majalisi mastuqbila bihil qiblatum. Sebaik-baik majelis ilmu atau majelis ta'lim artinya adalah yang menghadap kiblat. Yang paling baik. Kalau misalnya menghadapnya mau tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa, tapi afdolnya menghadap kiblat. Ya, seperti itu. Duduk dalam keadaan khusyuk dan tenang jiwa raganya. Menundukkan kepala, tetap menjaga adab duduk seakan-akan berada di hadapan gurunya, ini lebih sempurna. Kayak gitu. Terus gimana Bu kalau misalnya baca Al-Qurannya dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring? Nah, itu juga tidak apa-apa karena ada dalilnya di Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahari laayatil liulil albab. Mungkin familiar Bu sama Ibu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring. Tidak apa-apa untuk berzikir seperti itu atau baca Al-Quran seperti itu. Tapi afdalnya ingat Bu, ada perbandingan yang lebih baik. Atau minggu kemarin tuh ada Aqua Oasis disebut. Aqua Oasis dan Aqua original. Kan Aqua original atas dikenal brandnya di mana gitu. Harganya lagi lebih tinggi dari Oasis. Nah kan kita bisa tahu tuh dari penjualan itu mana yang lebih baik gitu. Berarti kalau di secara realistis gitu, Aqua asli gitu, itu lebih baik dari Oasis. Walaupun tidak menafikan tidak boleh beli Oasis, boleh sama-sama baik gitu. Tapi jika dibandingkan lebih baik pasti Aqua. Nah di sini juga kalau misalnya duduk berbaring sambil berdiri itu juga baik, tapi ada yang lebih baik kayak gitu. Keenam sampai 8 kalau saya itu. Keenam ada memulai bacaan Al-Quran dengan ta'awudz. Nah, ada dalilnya Bu. Dalilnya
Al-Quran, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kadang kita tuh pasti ada gangguan Bu. Kadang lagi baca Al-Quran, karena dekat sama ibu ini, akhirnya ngegosip dulu. Tapi semoga-moga kalau dengan dibacakan ta'awudz, kita bakal teralihkan dari hal-hal yang menyebabkan tadarus belum dapat giliran, biasa. Ngobrol dulu sambil nunggu kayak gitu biasa. Tapi mudah-mudahan yang dibacaan ta'awudz itu menjauhkan kita dari perkara yang tidak disukai Allah. Bacaan ta'awudz itu yang terkenal ada dua Bu. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ulama salaf, orang-orang yang dulu itu ibaratnya marbat masjid. Tapi marbat masjid dulu itu dia memang fokus banget ibadah. Kan marbat masjid itu mah kadang yang keluar udah bosan di masjid doa pas abdi gitu. Kampung Korban tuh marbat masjid di Masjid Nabawi di kota-kota Haramain itu pasti ibadah siang malam. Walaupun misalnya tidur pasti karena kecapean beribadah, bukan karena kecapean karena berdagang atau yang lainnya. Nah, orang-orang salaf itu dulu gitu, diamnya di masjid, marbat masjid. Tapi selain membereskan masjid itu kebersihan, tapi dia tuh ibadahnya siang malam orang salaf. Nah, orang salaf dulu baca ta'awudznya a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu sama aja Bu, sama-sama bentuk ta'awudz, perlindungan kepada Allah. Yang ketujuh ya Bu. Ketujuh, mentadabburi ayat. Jangan sampai baca Al-Quran itu sampai di kerongkongan Bu. Maksud sampai di kerongkongan itu ya baca hukum gitu. Tidak sampai berusaha untuk baca artinya. Nah, tadabburi ayat itu ini ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya memang tidak perlu kemudian penafsiran atau takwil lebih lanjut. Misalnya ayat yang muhkamat itu di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini mah maksudnya udah jelas Bu. Nah, ini pasti berulang pujian untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Itu ayat yang muhkamat. Jadi kita bisa tadabbur ayat yang muhkamat itu ayat yang paling mudah bagi orang kayak kita, orang yang awam gitu. Tapi ada juga kedua, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang perlu penafsiran lebih lanjut. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau yadullahi fawqa aydihim. Kalau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah itu kan beristiwa di atas arsy. Nah, ini banyak pendapat kemudian ulama yang saling berbeda. Karena masa sih Allah cuma butuh kursi untuk duduk? Karena Allah kan gak setara sama makhluk, gak sama gitu. Kalau makhluk itu Bu, manusia, jin, hewan, tumbuhan kan mardud atau mahdud, segala kekurangan, segala terbatas. Maksudnya manusia Bu tidak akan bisa hidup tanpa makan, tidak akan bisa kemudian hidup secara ideal tanpa tidur, tanpa menyalurkan nalurinya. Naluri itu nanti terbagi menjadi tiga. Misalnya pertama, gorizatul baqo, naluri untuk menyembah sesuatu. Makanya setiap manusia pasti punya naluri menyembah sesuatu. Kebuktian ketika belum mengenal Allah atau udah tahu Allah tapi malah menyekutukan Allah, mereka menyembah yang lain. Artinya butuh suatu kekuatan yang besar agar dapat melindungi dirinya. Setiap manusia pasti punya naluri itu. Yang kedua, ghorizatun naum, itu ialah naluri melestarikan keturunan atau ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau misalnya ada yang ketertarikannya ke sesama jenis, bukan karena nalurinya yang salah, sebenarnya sama Allah.
Nah itu penyakit sama penyimpangan. Itu mah penyimpangan, sebenarnya dia bisa milih tidak melakukan hal tersebut, tapi dia milih kayak gitu karena faktor lingkungan yang mendesak atau memang dia sendiri yang pengen kayak gitu. Tapi secara default, secara standar dari Allah, manusia itu tergantung ke lawan jenis. Ada juga yang ketiga, ghorizatut tadayun. Itu orang ini sering kemudian pengen bersaing atau menunjukkan eksistensi dirinya. Gue pernah pengen ditinggal ke orang lain gitu, pengen diakui. Pernah merasa nggak Bu? Atau atau pengen kemudian ada teman kita yang bareng-bareng sama kita ngaji gitu, atau ngawas ke majelis taklim. Nah itu salah satu dari bentuk dari naluri tadayun. Itu orang pasti nggak bisa hidup sendirian, pasti pengen ada orang lain, pasti pengen ada pengakuan. Manusia pasti punya naluri kayak gitu. Nah itu naluri kayak gitu itu merupakan mardud atau mahdud dari manusia atau kekurangan. Kalau Allah atau misalnya kita memilih antara nauzubillah ibu ini mah sebatas kemudian di atas pengetahuan. Kalau kita pengen kemudian memverifikasi, konfirmasi Allah itu Tuhan satu-satunya, kayak gitu Bu. Jangan sampai kayak manusia punya kekurangan, keterbatasan dibandingkan misalnya dengan yang lain sebelah. Tuhannya sama kayak kita manusia. Sedangkan Nabi Isa kan dituhankan, tapi Nabi Isa tidak mengaku Tuhan. Dituhankan sama mereka. Tapi umatnya ini menuhankan. Sedangkan Nabi Isa walaupun Nabi, tapi sama aja manusia kayak kita, punya naluri, punya kebutuhan hidup, pengen makan, pengen minum, pasti butuh tidur juga. Maka gak layak disebut Tuhan kalau punya kekurangan kayak gitu. Ada yang sebelah, kemudian banyak gitu mah. Namanya teh ada Indra, namanya teh Wisnu, namanya teh namanya dewa-dewa orang Hindu teh Bu, Siwa. Nah mereka kan menggambarkan dewa-dewa tersebut dengan patung-patung. Ingat Bu kata Nabi Ibrahim, ma la yasma'u wa la yubsiru anka syai'a wa la yughni anka syai'a. Patung-patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Lantas kenapa kemudian disembah? Berarti lebih sakti manusia. Nah itu Bu. Misalnya nanti ada yang ke anak kita tuh, yang kemudian sekarang anak muda itu jadi sasarannya orang-orang untuk digoyangkan gitu ya, agar dirumahkan. Kalau misalnya ada yang bilang lebih baik Tuhannya Nabi Isa, kasih tahu Bu kayak tadi. Kalau misalnya Tuhan itu gak boleh berkekurangan. Kalau misalnya manusia yang mereka kultuskan, disembah, manusia itu gini. Kalau misalnya butuh, ya itu bukan Tuhan. Allah itu kayak gitu Bu, gak butuh apapun, gak ada yang setara, bisa memberikan manfaat, bisa melihat semuanya kayak gitu. Allah tuh layak diri disebut Tuhan kayak gitu. Makanya di sini tadabburi ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa, kita ngambil kemudian penakwilannya itu Arsy istawa itu kekuasaannya Allah. Yadullah fawqa aydihim, dengan tangan Allah maka semuanya menjadi beres. Tangan Allah ini enggak yang disamakan tangan kayak gini Bu. Tangan Allah itu kekuasaan Allah. Kita tidak dapat membayangkannya. Nah, terakhir yang 8, mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi. Masih nyambung sama yang nomor 7 tadabbur ayat. Nabi Muhammad itu pernah sholat tahajud, tapi diulang-ulang di ayat surat Al-Maidah 118. Bunyinya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bunyinya, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini Nabi Muhammad lagi mikirin umatnya Bu. Umat muslim ada yang disiksa sama Allah. Karena Nabi Muhammad itu mimpi misalnya, atau dikasih wahyu. Biasanya Nabi Muhammad itu diperlihatkan surga nanti kayak gimana. Langsung ada riwayatnya di hadis apa. Ada yang minum susu, penakwilannya apa ya Rasulullah? Ada yang minum susu itu nanti akan memberikan
kemudian ayat yang bermanfaat kepada umatnya, penakwilan dari mimpi-mimpi Nabi. Nah, Nabi itu ingin tu'adzibhum fa innahum ibadun. Jika engkau menyiksa orang-orang muslim, mereka adalah hamba-hambamu. Nabi Muhammad mengulang ini dari tengah malam sampai pagi. Diulang terus ayat ini. Nah, ada ayat favorit Bu. Selama ini kita baca Al-Quran punya ayat favorit. Kulhu. Syafaat, amin. Ada orang kan favorit tuh kulhu pas sholat sunat, koma dalam pas busuk bisa witir tuduh kene terus baca palak dinas bukan. Jadi favorit. Favorit kita itu, saya juga sih sebenarnya. Tapi maksud di sini mah mengulang ayat tertentu atau ayat favorit itu, kita misalnya ada satu ayat yang ini relate banget sama kita. Misalnya saya tuh dulu kuliah yang paling berkesan di favorit sampai sekarang Az-Zumar ayat 53. Kuliah ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, yang pernah berdosa, pernah melakukan dosa, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus aja karena Allah terus membukakan ampunannya. Artinya Bu, walaupun saya bandel, saya terus melakukan maksiat yang sama gitu, tapi Allah terus membukakan pintu ampunannya sehingga kita terus beristighfar dan terus kembali kepada Allah. Nah kayak gitu Bu ayat favorit yang dimaksud di sini, bukan ayat favorit kulhu tadi. Itu mah memang favorit sih, tapi bukan. Hafalkan tuh buat sanes gue. Oh iya, abis hafal aja. Apa nanti Al-Kausar? Terasa diulang inna atau ini Al-Kausar kan tilu ayat lebih sami. Nya saya itu terus saya. Tapi kira-kira tuh buat kayak waktu sama. Ayah waktu sangat berat. Karena apa satu surat dan toh surat berikutnya ulama. Makanya ikatlah Al-Quran itu dengan analogi mengikat unta gitu. Karena unta itu kalau lagi lapar, haus itu liar. Al-Quran kita misalnya udah dimasukkan ke dalam memori kita, dihafalkan. Kalau belum diulang itu ibarat liar Bu di kepala kita tuh. Liar karena bisa tertimpa memori-memori yang lain, tertimpa. Jadi udah hafal nih. Surat ini ganti surat empat itu dulu. Ibu anak bapak. Ganti ada dia lupa anak bapak sebagian lupanya baru semua. Apalagi ini balik lagi. Jadi udah beres aja. Jadi ganti dulu. Tapi memang Bu, mungkin yang menghambatnya salah satu faktor ini sih, atau umur. Kalau yang anak muda terlaluan kalau misalnya nggak diulang-ulang gitu. Ada ini bagus Bu, pengetahuan yang dari Kiai Haji Makhyaruddin. Beliau ini kemudian orang yang menggagas murojaah Al-Quran, program itu. Jadi di memori kita Ibu Al-Fatihah misalnya, Ibu terbaca Al-Fatihah beberapa hari pasti masih ingat. Nah karena Al-Fatihah sering diulang sholat. Nah karena jadi bacaan pas sholat bacaan saja, pas lupa aja jadi balik lagi triple kulhu kan akhirnya tidak bilang Bu. Nah kalau kata beliau tuh di kepala kita tuh ada memori yang ada jangka waktunya. Ada yang memorinya jangka waktu 6 jam, 1 jam, 3 jam, 6 jam. Ada 1 minggu, ada 1 hari, 3 hari, 1 minggu, bahkan 1 minggu setengah, 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan. Terus Bu meningkat terus tuh jangka waktu memori dalam diri kita itu. Itu bisa dilakukan kalau misalnya terus diulang. Itu sih kuncinya mah. Jadi Al-Fatihah, Kulhu, Trikul, Al-Kausar, Al-Asr tidak pernah lupa karena sering diulang dan ya favorit itu. Pendek. Nah itu artinya jangka
Kemudian waktu hafalan Al-Fatihah, trikul itu sudah 1 bulan, mungkin 1 tahun gitu. Tapi ada juga Bu, misalnya jarang sholat, ada orang gak pernah sholat selama 1 tahun, hilang Bu hafalan soal Al-Fatihahnya karena jangka waktu tadi. Nah kalau di zamannya Nabi, baik itu ibu-ibu itu dia punya jangka waktu hafalannya panjang, karena memang ini sih kondisinya mendukung, situasinya kan dekat sama Nabi, dekat sama Aisyah radhiyallahu anha, dekat sama sahabat-sahabat Nabi. Jadi mereka secara kondisi diuntungkan dengan kondisi kayak gitu, lebih mudah. Nah misalnya kalau konsepnya kayak tadi Bu, Al-Fatihah, trikul kan itu sering diulang, sehingga jangka hafalan Al-Fatihah, trikul kita tuh udah 1 tahun lebih gitu. Ayat-ayat Al-Quran juga ayat-ayat kayak Yasin juga nggak dihafal apa akhirnya. Nah, sering karena sering diulang. surat apa Al-Waqiah, jadi surat-surat tertentu. Saking besarnya rahmat Allah Bu, kan kita tuh harus ulang-ulang tuh memperkuat hafalan kita. Nah setiap diulang hafalan kan 10 kebaikan tuh. Allah tuh ngasih banget banyak kesempatan kita melakukan kebaikan, saking baiknya. Ya, alhamdulillah Bu. Aduh, udah setengah 10 saja. Alhamdulillah, pembahasan 2 sesi, kayak seminar ya Bu. 2 sesi sudah beres. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Semoga dengan kita melakukan ke majelis taklim ini mengundang cintanya Allah, mengundang maghfirahnya Allah dan juga rahmatnya Allah. Wabillah, aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, astaghfiruh, aqulu qouli hadza, astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.